ketika teknologi berkembang begitu cepat, kita mulai terbiasa melihat hal-hal yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Mulai dari komputer super canggih, kecerdasan buatan, sampai dunia digital yang bisa kita masuki lewat perangkat khusus. Oke, mungkin banyak di antara kalian yang gak asing dengan namanya virtual reality atau biasa disebut dengan VR. VR merupakan salah satu teknologi yang mampu membawa kita masuk sepenuhnya ke dunia digital. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul teknologi lain yang justru menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Yap, teknologi itu adalah augmented reality atau AR. Kalau VR mengajak kita masuk ke dunia lain, maka AR memperkaya dunia nyata yang kita lihat dengan informasi atau objek digital. Dan karena lebih ringan serta mudah digunakan, AR berkembang menjadi salah satu teknologi yang paling diminati saat ini. Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen-elemen digital secara langsung. Jadi, ketika kita melihat melalui kamera HP atau memakai perangkat khusus, akan muncul sebuah objek 3D, teks, animasi, atau informasi tambahan yang terlihat menyatu dengan lingkungan sekitar. Intinya, AR tidak menggantikan dunia nyata seperti VR, tapi menambah lapisan informasi di atasnya. Contohnya, seperti filter Instagram, Google Maps AR Navigation, atau game Pokemon Go. AR membuat dunia terasa lebih interaktif dan informatif tanpa harus meninggalkan kenyataan. Sejarah AR ternyata cukup panjang. Di era 1970-an, profesor bernama Ivan Sutherland menciptakan salah satu perangkat awal yang disebut dengan The Sword of Damocles. Bentuknya besar, digantung di langit-langit, dan belum nyaman digunakan. Tapi inilah cikal bakal teknologi tampilan berbasis kepala atau head-mounted display. Lalu, di tahun 1980-an, peneliti bernama Steve Mann mengembangkan perangkat wearable yang bisa menampilkan informasi tambahan di dunia nyata. Walaupun masih sederhana, masa ini adalah langkah pertama yang menunjukkan bahwa komputer bisa digunakan untuk menambah lapisan informasi visual ke lingkungan sekitar. Masuk ke tahun 1990-an, perkembangan AR semakin terlihat jelas. Istilah augmented reality pertama kali digunakan oleh Boeing pada tahun 1990 untuk membantu teknisi memasang kabel pesawat dengan panduan virtual berbasis komputer. Kemudian, para peneliti seperti Tom Caudle dan Louis Rosenberg mengembangkan sistem AR yang lebih fungsional. Salah satunya adalah sistem bernama Virtual Fixture yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk membantu pelatihan militer. Pada era ini, AR mulai berfungsi sebagai alat nyata, bukan hanya sekedar eksperimen laboratorium. Di awal tahun 2000-an, AR mulai muncul sebagai aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat umum meskipun masih terbatas. Muncul teknologi bernama marker-based AR, di mana kamera akan mendeteksi pola tertentu seperti kotak hitam putih, lalu menampilkan objek 3D di atasnya. Banyak proyek edukasi dan iklan kreatif menggunakan konsep ini. Pada masa ini, AR belum terlalu populer karena perangkat yang tersedia masih terbatas. Akan tetapi, fondasi dari aplikasinya semakin menguat. Internet yang semakin cepat, serta munculnya kamera ponsel menjadi pendukung utama perkembangan AR berikut. Memasuki tahun 2010, penggunaan AR benar-benar meledak. Penyebabnya sederhana, karena semua orang mulai memakai smartphone berkamera, dan aplikasi AR menjadi lebih mudah untuk dibuat. Tahun 2016, dunia dihebohkan dengan Pokemon Go, sebuah game AR yang membuat jutaan orang keluar rumah untuk menangkap monster virtual di lingkungan nyata mereka. Selain itu, perangkat seperti Microsoft HoloLens dan Google Glass juga memperkenalkan AR yang lebih canggih untuk keperluan industri, profesional, dan pendidikan. Tak hanya hiburan, AR dipakai untuk navigasi, desain interior, perawatan mesin, hingga medis. Ini adalah masa ketika AR resmi masuk ke dunia konsumen. AR punya banyak kelebihan. Yang pertama, teknologi ini sangat interaktif dan mampu membuat pembelajaran atau pekerjaan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. AR juga fleksibel karena bisa digunakan hanya dengan smartphone. Namun, AR juga punya kekurangan. Misalnya, aplikasi AR butuh perangkat yang cukup kuat sehingga cepat menguras baterai. AR berbasis kamera juga bisa terganggu apabila cahaya kurang baik.
Selain itu, penggunaan AR terus-menerus dapat membuat pengguna cepat lelah, terutama pada perangkat wearable. Sekarang, AR udah ada di mana-mana. Di sekolah, kita bisa lihat pembelajaran lewat model 3D yang muncul langsung dari HP. Di rumah sakit, dokter pakai AR untuk lihat organ tubuh kita secara lebih detail. Teknisi juga terbantu banget, karena instruksi perbaikan bisa muncul langsung di atas mesin. Bahkan kalau mau belanja, kita bisa coba kacamata, lipstick, sampai furnitur secara virtual dulu. Dan tentu aja, di dunia game, AR bikin semuanya jauh lebih hidup. Kayak Pokemon Go yang dulu sempat ramai banget. Jadi intinya, AR udah jadi bagian dari hidup kita. Dan kedepannya, teknologi ini pasti bakal makin keren dan makin sering kita temui. Oke, itu dia perjalanan singkat AR dari dulu sampai sekarang. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di next video.